Ada seorang pendeta senior berkata, masa tiap hari mujizat? Masa tiap minggu mujizat? Masa tiap bulan mujizat? Sepanjang tahun mujizat? Kalau mau protes, saya mau sampaikan, proteslah kepada yang memberi karunia itu. Pendeta senior yang berkata masa tiap hari ada mujizat, sudah lakukan gugatan langsung kepada Tuhan Yesus, termasuk kepada Roh Kudus. Jangan ke Pastor Andi Simon. Jangan akhirnya jadi melenceng, meleset, menyimpang dengan melontarkan kritikan, tuduhan palsu, sesat, itu bukan dari Tuhan. Bahkan sampai ada oknum tertentu berkata, saya jamin itu praktek perdukunan. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu dari setan itu, katanya. Ada seorang pendeta senior berkata, masa tiap hari mujizat? Masa tiap minggu mujizat? Masa tiap bulan mujizat? Sepanjang tahun mujizat? Kalau mau protes, saya mau sampaikan, proteslah kepada yang memberi karunia itu. Terserah pemberi karunia mau kapan melakukan mujizat. Tugas Pastor Andi Simon adalah mendoakan. Tugas Pastor Andi Simon adalah melakukan bagiannya. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, dia lakukan bagiannya. Ketika dia setia melakukan bagiannya, Roh Kudus membela, menolong, memanifestasikan, mendemonstrasikan kuasa, mujizat, keajaiban, kesembuhan. Itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus. Pendeta senior yang berkata masa tiap hari ada mujizat, sudah lakukan gugatan langsung kepada Tuhan Yesus, termasuk kepada Roh Kudus. Jangan ke Pastor Andi Simon. Jangan akhirnya jadi melenceng, meleset, menyimpang dengan melontarkan kritikan, tuduhan palsu, sesat, itu bukan dari Tuhan. Bahkan sampai ada oknum tertentu berkata, saya jamin itu praktek perdukunan. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu dari setan itu, katanya. Bayangkan. Kita mesti hati-hati dan sangat hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus yang sedang bekerja sedemikian rupa melalui hamba-hamba Tuhan, termasuk di dalamnya melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Jadi Yesus itu memiliki kesukaan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dimanapun dia berada. Ketika dia menemukan orang-orang sakit di sana dia selalu berkarya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang teguh berharap dan percaya kepadanya. Misalnya di dalam Matius pasal 4, keadaannya buruk. Demikian juga dengan perempuan 12 tahun pendarahan. Dihabiskannya segala hartanya. Dia pergi ke berbagai tabib dan dokter, tapi tidak sembuh. Keadaannya justru makin buruk. Yesus menyembuhkan. Jadi salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang-orang terikat dengan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dan lain sebagainya. Apa yang salah? Itulah yang sedang dihidupi, dipercayai, dilakukan, dikerjakan oleh Pastor Andi Simon. Atas dasar karena Yesus suka, senang untuk menyembuhkan orang-orang sakit, maka atas karunia Roh Kudus, Pastor Andi Simon pun meneladani Tuhannya yang dipuji, dihormati, disembah, dilayani, diagungkan, dimuliakan. Dia juga melakukan apa yang disukai oleh Yesus untuk dia lakukan.